Penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih terus diinvestigasi. Berbagai faktor dapat menjadi pertimbangan seperti kondisi cuaca dan lain sebagainya. Kami akan bahas malam hari ini bersama pilot senior Kapten Ahmad Farouk dan juga dosen meteorologi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Denny Setiadi. Selamat malam Kapten Farouk juga Pak Denny. Selamat malam. Oke, apa kabar? Terima kasih, kabar baik Kapten dan juga Pak Denny. Saya akan ke Pak Denny terlebih dahulu. Pak Denny, data dari BMKG menunjukkan bahwa pada saat kejadian pada hari Sabtu kemarin bahwa kondisi cuaca saat itu dalam kondisi hujan sedang sampai dengan lebat, kemudian juga disertai dengan petir. Bahkan karenanya pesawat Sriwijaya Air harus delay kurang lebih 30 menit karena kondisi tersebut. Analisa Anda, memang Anda melihat ada potensi yang paling membahayakan? Kita membahas dari segi cuaca terlebih dahulu. Kalau ada potensi membahayakan, kita tahu juga bahwa rute yang dilewati itu bukan rute yang dilewati 1-2 pesawat saja, tapi banyak pesawat yang melintas di rute tersebut. Baik, jadi kalau dilihat dari data satelit, memang di sekitar aerodrom atau di sekitar bandara itu memang ada awan dengan radius sekitar 15 sampai dengan 20 km kalau kita lihat dari satelit Himawari ya. Kemudian suhu puncak awannya tercatat di minus 75 sampai dengan minus 80 derajat Celcius. Dan kondisi ini sebetulnya menunjukkan bahwa awan ini berada dalam kondisi yang mature. Mature itu matang sekali, atau kalau orang kita lebih umum menyebutnya sebagai awan TB. Inilah adalah awan-awan yang perlu diperhatikan sekali, terutama dalam keselamatan penerbangan begitu. Oke. Boleh dijelaskan lebih spesifik lagi terkait dengan awan ini, karena kita tahu kendala awan ini juga menjadi salah satu masalah di dalam penerbangan. Ketika AirAsia, kemudian juga kalau saya tidak salah Adam Air juga dihadapkan dengan kondisi yang hampir serupa, pada saat itu ada dalam keadaan awan cumulonimbus, Pak Denny. Ya memang ya, kalau untuk awan itu kita memang perlu memperhatikan awan itu. Kalau kita lihat ada yang single cell, multi cell, kemudian super cell, atau di sekitar benua maritim Indonesia kita bisa sampai ke skala meso. Dan ini adalah awan-awan yang perlu diperhatikan. Memang kalau dilihat dari beberapa kasus kecelakaan, untuk cuaca itu hampir kebanyakan tidak menjadi faktor primer bagi penyebab kecelakaan ya. Tetapi memang banyak sekali juga dari investigasi, baik bukan di dalam negeri saja tapi di luar negeri, itu juga menjadi faktor sekunder untuk menyebabkan kecelakaan dari penerbangan. Oke. Artinya seberapa membahayakan sebenarnya ketika sebuah pesawat melintas di tengah awan yang seperti ini? Kalau dilihat dari kita bicara mikrostruktur awan yang single cell saja ya, yang single cell CB dan itu mature, matang. Produk yang dikeluarkan dari single cell itu sebetulnya cuma 3. Jadi curah hujan, bisa curah hujan ekstrim, kemudian angin ini bisa angin puting beliung, kemudian gas wind, dan bisa microburst yang juga akan membahayakan di dunia penerbangan. Dan satu lagi itu petir. Jadi 3 ini yang mungkin sangat perlu diperhatikan selain turbulensi kalau ternyata pesawat tidak bisa menghindari ke kiri atau ke kanan dan terpaksa masuk di dalam sistem sel awan. Jadi dia akan terkena turbulensi yang kuat di situ. Dalam beberapa kasus memang tidak semua cuaca ini menyebabkan kecelakaan di pesawat. Tapi yang jelas ketika kita ya, kalau seandainya sebagai penumpang kita masuk dalam ketika kita akan take off atau landing, biasanya kita melewati awan-awan yang mungkin nggak terlalu tebal ya. Betul. Tapi kiri kanan kita sudah kelihatan putih sekali. Artinya nggak bisa kelihatan. Kita masuk Cengkareng nih misalnya. Ketika kita masuk Cengkareng, sebetulnya udah agak tenang sebetulnya. Tetapi ketika kita masuk dalam sistem awan yang mungkin tidak terlalu besar, pesawat itu akan bergetar tidak nyaman begitu. Untuk penumpang ya. Mungkin kalau untuk pilot mungkin sudah biasa begitu. Oke. Tidak selalu menjadi faktor utama ketika ada atau terjadinya kecelakaan pesawat, tapi ini patut menjadi pertimbangan juga. Artinya bisa tidak memprediksi kehadiran awan-awan ini tadi seperti yang Anda sebutkan, dan kalau memang nantinya bisa berbahaya dalam suatu atau sebuah penerbangan, Pak Denny?
awan, Ya, petir memang yang kemudian. paling penting itu warning untuk cuacanya ini, untuk awannya seperti apa. Kalau awan-awan yang single cell, kita ini berada di benua maritim Indonesia, yang daerah Indonesia ini sebagai daerah yang surplus energi, daerah ekuatorial, artinya proses konvektif di wilayah kita itu sangat masif sekali. Artinya para pilot-pilot penerbangan itu, mereka mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, itu pasti akan ketemu yang namanya CB. Bahkan mungkin suatu saat mereka juga tidak bisa menghindari CB, baik pagi, siang, sore, malam, itu selalu ada, baik yang single. Kalau single mungkin dalam 1 jam dia bisa tumbuh ya. Tapi untuk yang skala multi, kemudian supercell, bahkan untuk skala yang meso, itu kita bisa deteksi dalam beberapa jam ke depan sebetulnya. Oke. Saya akan ke Kapten Farouk. Kapten Farouk sebagai salah satu pilot senior, punya jam terbang sangat banyak gitu ya, sangat tinggi. Boleh diceritakan pengalamannya juga, apakah juga pernah berada dalam kondisi ini, bertemu dengan risiko bahaya awan CB dan juga seperti tadi yang Pak Denny sampaikan, Kapten? Ya, sebagai penerbang, hal itu sudah menjadi suatu hal yang sangat sering sekali yang menjadi biasa, tapi tetap kita aware gitu. Jadi setiap penerbangan kemana saja di Indonesia ini climate-nya itu memang banyak hujan. Jadi konsep-konsep seperti itu harus memang sebagai seorang pilot sudah menjadi makanan tiap saat lah ya. Jadi tidak menjadi suatu hal yang menakutkan, itu tidak itu. Karena dari sistem pesawat sendiri sudah ada anti-icing, de-icing segala macam itu, protection di engine-nya. Nah, namun kalau di aerodinamiknya akan sedikit terganggu dikarenakan kalau terjadi crystal icing, itu aja. Yang dimana kita sudah ada prosedurnya sendiri. Oke, sudah ada prosedurnya sendiri. Ketika kapten berada atau seorang penerbang berada dalam kondisi ini, apa yang dilakukan? Apa juga yang biasanya terjadi? Setiap momen itu beda actionnya. Ketika seperti yang sekarang terjadi ini, karena pesawat masih di ketinggian rendah, di bawah 15.000, itu probabilitas icing-nya dengan cuaca seperti di Indonesia ini sangat kecil ya, sedikit lah, kalau toh itu timbul itu sedikit ya, yang tidak menjadi penyebab sesuatu yang loss gitu. Nah, inilah yang dengan kondisi cuaca seperti itu tuh artinya tidak mempengaruhi dalam proses penerbangan itu tadi. Oke, tapi bisa menghindar tidak, Cap, kalau ada di kondisi seperti ini? Teknisnya seperti apa tuh? Bisa. Nah, hal ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, ketika pesawat dalam kondisi terbang mendatar atau cruising di ketinggian yang tinggi, itu bisa sekali. Tapi karena kita itu pesawat ini yang terbang ini barusan take off dan dia harus memenuhi standar departure dari runway yang dipakai itu tadi, sehingga ada protection atau limitasi ketinggian, kecepatannya itu sangat harus ikutin aturannya sehingga tidak membahayakan pesawat yang lain, karena traffic di atas Bandara Soekarno-Hatta itu cukup banyak. Nah, Betul. ini kebetulan COVID tidak terlalu banyak, tapi tetap akan kalau departure dia harus mengikuti standar departure-nya. Oke. Harus mengikuti alur yang diarahkan oleh ATC control. Oke, harus mengikuti arah dari menara kontrol ya, atau tower ATC tadi. Ini juga menarik ketika kita tahu pada saat kejadian, kemudian beberapa saat kemudian bahwa SJ atau Sriwijaya Air SJ182 ini
justru mengarah ke barat laut. Padahal ketika saat itu diarahkannya sebenarnya ke posisi 075 derajat kalau saya tidak salah ya. Mungkin kita akan bahas lebih luas lagi, kita akan kulik lebih detail lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kapten Farouk dan juga Pak Denny, kita akan jeda, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di CNN Indonesia Connected. Kita masih akan lanjutkan dialog bersama Kapten Ahmad Farouk, yaitu salah satu pilot senior dan juga ada dosen meteorologi STMKG, ada Pak Denny Setiadi. Pak Denny dan juga Kapten Farouk, terakhir tadi saya sebelumnya ke Kapten Farouk, dijelaskan mengenai perubahan arah. Saya juga harus minta analisa dari seorang penerbang senior ya, pilot senior. Ketika SJ182 Sabtu sore dikabarkan jatuh, bahwa diketahui ini mengarah ke barat laut. Jadi sempat berbelok ke arah barat laut sebelum akhirnya lost contact begitu, padahal sebelumnya diarahkan oleh ATC ke 075 derajat. Apa yang terjadi menurut Anda? Probability-nya dengan kondisi yang seperti itu, ini sebenarnya ada hal yang harus diperdalam ya. Ketika pesawat dari pertama kasih clearance, ikutin SID, tanda departure, dia sudah jalankan. Kemudian ketika terjadi deviasi daripada arah penerbangan yang dimana harusnya mengikuti alur yang dijalankan, diinstruksikan, tapi kalau di situ ada deviasi dari situ, berarti di dalam kokpit itu tadi komunikasi dengan controller itu terganggu dikarenakan di dalamnya itu di kokpit kemungkinan terjadi sesuatu hal yang mengambil perhatian daripada dua pilot ini sendiri untuk solve the problem. Oke. Nah, perhatian seperti apa yang paling mungkin biasanya terjadi yang untuk sehingga itu bisa mengalihkan perhatian seorang penerbang atau pilot? Gini, pesawat itu bisa terbang, konsepnya itu kan basicnya adalah ada aerodinamik, ya, yaitu pesawat itu bodinya itu sayap itu aerodinamik. Nah, itu satu. Yang kedua, ada pendorong, yaitu ada kecepatan dikarenakan ada engine. Betul. Nah, kalau dua faktor ini salah satunya terganggu, dia akan mendapatkan suatu problem yang cukup serius. Nah, ketika kita mendengar penyampaian daripada ATC yang kita berita yang lalu itu, sempat dipanggil berapa kali itu, kemudian hilang dan kemudian jatuh. Nah, pada prinsipnya two-man operation ini dia mempunyai job desk dalam kondisi emergency atau urgent, itu mereka menjalankan tugasnya itu untuk solve the problem baik dengan regulasinya, dengan standar SOP-nya. Namun kalau sampai statement bahwa dipanggil beberapa kali atau 2 kali tidak menjawab, artinya di dalam kokpit itu ada sesuatu serius problem yang mereka tidak bisa mengignore atau menjawab itu dulu kemudian diteruskan prosedurnya, dikarenakan kita ketinggiannya tidak cukup tinggi. Ketika itu turun dari 10.000 kemudian merosot ketinggiannya, maka probability-nya begitu. Jadi bukan si pilotnya tidak mau menjawab atau pilotnya tidak mengikuti. Deviasi itu dikarenakan mereka untuk tetap fight untuk menyelamatkan daripada penerbangan itu. Itu yang probabilitas yang kita
di kokpit itu jadi standar SOP-nya begitu. Oke. Jadi ada alur-alur yang skala prioritas. Oke, itu probabilitas dari seseorang yang yang duduk di kemudi pesawat ya. Dari Kapten Farouk tadi. Probabilitas dari Pak Denny seperti apa kalau kita berbicara mengenai stall ya, stall penurunan daya angkat kemudian terjadi sebegitu cepat. Kalau beberapa pada saat hari pertama kejadian, saya juga sempat mewawancarai Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan, bahwa ini terjadi sangat cepat, bahkan perhitungannya mungkin sepertiga menit, kurang lebih mungkin sekitar 20 detik, Pak Denny. Apakah probabilitas yang Anda lihat itu salah satunya bisa berdasarkan cuaca kah, atau apa analisa Anda? Kalau kita di meteorologi, kita memahami atmosfer itu sebagai fluida. Nah, ketika kita memahami itu, sebetulnya ada dua aliran yang di atmosfer itu. Aliran yang sifatnya laminer dan aliran yang sifatnya turbulen. Masalah Oke. Pak Denny, mohon maaf saya potong, saya tidak bisa mendengar suara Anda, Pak Denny. Oke, sambil kita memperbaiki komunikasi dengan Pak Denny, saya mungkin kembali ke Kapten Farouk. Kapten, terkait dengan hal ini, ketika sebesar apa sih toleransi yang diberikan ketika suatu penerbangan gitu ya, pesawat dalam kondisi cuaca yang bisa dibilang tidak begitu baik gitu, tapi masih diperbolehkan untuk take off dan juga landing? Untuk di negara kita ini tidak terlalu banyak icing, apalagi di low level ya, di ketinggian yang seperti itu. Jadi efek dari hujan yang deras terus icing itu sangat sedikit dengan ketinggian seperti itu. Nah, probabilitas yang lain kalau dilaporkan atau berita sebelumnya pesawat dalam kondisi baik gitu kan, itu bahkan usia pesawat tidak berpengaruh ya Pak ya? Iya, seharusnya dengan kondisi itu, dengan pesawat yang dinyatakan layak terbang, ya seharusnya tidak terjadi apa-apa. Namun dengan kejadian yang seperti ini, mesti pendalaman yang nanti di black box itu kan akan dibuka lah ya itu ya. Ini Oke, nampaknya saya juga mengalami kendala komunikasi dengan Kapten Farouk. Apakah Pak Denny juga sudah kembali bersama kami? Oke, nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan lanjutkan perbincangan bersama Kapten Farouk dan juga Denny Setiadi. Tetaplah di CNN Indonesia Connected. Kita kembali ke Kapten Ahmad Farouk dan juga Pak Denny Setiadi dari dosen meteorologi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Saya terakhir tadi ke Kapten Farouk. Kapten, kalau kita berbicara mengenai stall ya, stall kemudian penurunan daya angkat langsung mengakibatkan pesawat turun secara ekstrim. Sebenarnya secara technically gitu ya, secara teknis, apakah memungkinkan atau memang mungkin ada teknologi gitu di dalam pesawat yang bisa menangkal ini sehingga pesawat tidak langsung menukik tajam tapi bisa gliding atau melayang dulu gitu, Cap? Untuk pesawat yang sebesar itu dengan ketinggian yang rendah, itu aerodinamiknya untuk mendapatkan lift lagi itu kecil sekali, nggak mungkin dengan ketinggian cuma segitu ya, dibanding dengan berat pesawat ya, berat pesawat dan engine-nya itu tadi, itu komponen yang itu dua itu dengan ketinggian segitu nggak cukup untuk kita gliding, untuk bisa terbang seperti melayang begitu untuk mencari daerah yang aman, itu tidak mungkin. Dengan jarak yang pendek, ketinggian yang rendah, kita tidak bisa berbuat banyak dengan berat pesawat itu tadi.
Oke, oke. Kalau dari analisa Pak Denny seperti apa, Pak Denny? Tadi kita sempat terputus, jadi hanya satu kalimat saja tadi saya dengar. Iya, tentang stall tadi ya. Ya, artinya begini, di atmosfer itu memang ada aliran yang laminar dan aliran yang turbulen. Dan itu akan mempengaruhi gerak dari pesawat itu sendiri. Itu yang kita kenal dalam konsep aerodinamis. Nah, beberapa pesawat itu akan terganggu, katakanlah begitu, ketika berada pada level-level di sekitar permukaan. Ini tanpa bicara ada labilitas atmosfer atau ada awan-awan CP ataupun awan multisel ya. Artinya di lapisan bawah pun itu rentan mengalami pengaruh dari kekasaran permukaan, mountain wave itu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan pesawat. Ini akan dalam hal stall tadi, memang saya tidak terlalu jauh untuk ke sana. Tetapi kalau dilihat kemarin memang cukup mengejutkan ya, dalam beberapa saat dia langsung drop dari speednya, langsung drop itu ketinggiannya dari sekian 3 km itu sampai dengan sekian, tidak sampai 100 meter. Nah ini yang perlu juga dilihat. Ini saya sampaikan sebagai extreme speed stall sebetulnya. Jadi kalau dalam perhitungan kemarin itu bisa 1 menit itu sekitar 200 km per jam. Tapi kalau tadi disampaikan bahwa 20 detik ya, 20-30 detik itu bisa beberapa kali lipat dari situ. Oke, oke. Kita masih akan terus menunggu investigasi terkait dengan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Terima kasih sekali lagi untuk Kapten Farouk dan juga Pak Denny sudah memberikan perspektifnya, kemudian Kapten juga sudah memberikan sharing pengalamannya untuk kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat.